rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada yang terhormat Ketua Pengurus Masjid As-Salam Pak Rizky, serta yang kami banggakan seluruh pengurus jajaran Masjid As-Salam, dan yang kami hormati bersama yaitu hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dapat hadir pada kesempatan acara hari ini dalam memperingati acara Hari Isra Mi'raj 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Bertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Kedua salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, sebelum dimulainya acara pada hari ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan sholawat, keempat sambutan Ketua BKM Masjid As-Salam, yang kelima sambutan dari Ketua Rismas Remaja Masjid As-Salam, yang keenam ceramah agama, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan istirahat serta tutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk membersihkan waktu marilah kita buka secara bersama acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Yunia Putri dan Zahra Rahman. Kepada yang terhormat Yunia Putri dan Zahra Rahman, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacakannya kepada sama-sama mendapatkan rahmat dan syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang tidak bisa meramainya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat ini akan dipimpin langsung oleh saya sendiri, yaitu sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Untuk sendiri kehormatan kita sekalian, hadirin bersama-sama dimohon berdiri. Sebutan yang pertama dari Ketua Terkait Masjid As-Salam yang terhormat kepada Pak Omar Rizky, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu, anak-anak sekalian? Asyik. Yang terhormat Ustaz Rusdianto SPD yang Masya bisa hadir mewakili hari ini untuk mengisi kajian kita terkait memperingati Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid As-Salam, dan tak lupa semua jamaah As-Salam yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, maaf hari ini banyak teman-teman saya hadir. Bapak, terima kasih banyak kehadirannya. Semoga menjadi berkah buat kita semua bisa menghadiri acara ini. Ya, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat istiqomah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada hari ini untuk memperingati kegiatan sholat kita. Ya, semoga hari ini kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin melembutkan hati untuk mengamalkan kita yang kita lakukan bersama ini. Nah, insya Allah nanti akan bisa kajian oleh Ustaz kita, Allah. Temanya hari ini adalah sebagai motivasi untuk pembangunan masjid. Jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian, kedepannya masjid kita bisa lebih makmur lagi, jamaahnya, staffnya bisa lebih banyak lagi terisi. Semangat ya Bapak Ibu ya. Allah Akbar. Jadi mungkin gitu saja biar waktunya lebih singkat. Nah, yang lebih utama adalah majelis kita hari ini. Nah, biar mungkin bersingkat sekali. Bagaimana sih informasinya?
dengan momen Islam ini. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Masih semangat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sambutan dari Ketua Organisasi Islam, Assalam kepada Parisik acara. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Organisasi Remaja Masjid Islam Assalam kepada yang terhormat Pak Heru Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Sugianto Asmedi Asmaja Kalian sebagai penceramah pada acara kali ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky selaku Ketua BKI Masjid Assalam beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sebagai ketua panitia yang berusaha payah dalam mewujudkan dan melaksanakan acara yang penuh keberkahan ini. Yang terhormat Ayu Warahmatullahi yang hadir pada acara kali ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberian yang kita berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka menghadiri pengajian dengan tema peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah sebagai motivasi untuk membangunkan masjid dengan keadaan sehat dan walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selamat salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman yang selalu kita lakukan syafaatnya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya sebagai Ketua Remaja Islam Assalam atau yang disebut Resmas akan memberikan sedikit kata sambutan pada acara yang penuh keberkahan ini. Yang pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus BKI Masjid Assalam yang telah memimpin kami dalam rangka pelaksanaan pengajian Isra Mi'raj di masjid tercinta kita ini. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua pengurus Ismas yang sudah berusaha payah untuk mempersiapkan acara yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Jujur saya tidak bisa membalas rasa Bapak Ibu dan serta teman-teman sekalian. Insya Allah dengan doa yang dapat saya berikan agar amal baik Bapak Ibu serta teman-teman sekalian diberikan oleh Allah SWT pada acara kali ini. Nah, selanjutnya kami ucapkan beribu-ribu maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini kurang maksimal dari berbagai segi dan sehingga menjadikan para hadirin sekalian kekurangan dan dalam mengikuti acara ini. Dan terakhir, saya sangat berharap dengan adanya acara pengajian Isra Mi'raj ini, kita semua yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Sugianto Asmedi sebagai pengisi acara Maulid Hasanah pada kesempatan kali ini. Demikianlah sedikit sambutan yang akan saya sampaikan. Kurang dari lebihnya akan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata tadi sambutan dari Ketua Ismas Masjid Assalam. Ucapkan terima kasih kepada Mas Heru. Hadirin jamaah Masjid Assalam yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Sugianto SPDI. Kepada yang terhormat Ustaz Sugianto SPDI kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya kok kurang semangat loh ini ya. Coba yang mana yang adik-adik ini? Yuk kumpul dulu. Yang di sana, ayo semuanya masuk dulu adik ya. Putranya diajak semua. Kita mau lombakan ya, antara ibu-ibu, bapak-bapak sama adik-adik. Kompak-kompakan mana? Semangat-semangatan mana? Adik-adik malu tidak dilombakan? Tidak. Malu tidak? Malu. Semangat tidak? Ya, bapak ibunya malu enggak? Tidak ya? Mudah-mudahan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adiknya mendapatkan nilai 80. Tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapaknya mendapatkan nilai 45. Orang kompak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, bahagia sekali pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah kesehatan sehingga jantung kita bisa berdetak dengan sempurna ya. Kalau kita sehat ya Bapak Ibu, jantung kita bunyinya gimana? Kalau kita sakit Bapak Ibu, jantung kita gimana? Detaknya? Alhamdulillah ya Allah berikan kesehatan, bisa kumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengajian Isra. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati tentunya para orang tua kita ya, sesepuh kita, bapak-bapak ya, ustaz, para alim ulama. Ini orang tua harus kita dahulukan ya. Bisa jadi mereka akan mendahului kita nanti ya, yang mudah-mudahan. Termasuk ya yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Bapak Muhammad Rizky. Alhamdulillah semangatnya untuk memakmurkan masjid ini ya kelihatan. Dan juga termasuk dari teman-teman ya, sahabat-sahabat kami dari PST ya, PST ya. Alhamdulillah persatuan apa ini? Pencak silat. Di sini sudah ada ya. Dan ibu-ibu ya, alhamdulillah semangat ibu. Halo. Bilang hai, halo. Hai. Halo. Masya Allah. Coba ibu, saya mau tes dulu ini ya. Coba ya, ikuti saya, ikuti perintah saya. Semuanya ya, kamu tes konsentrasi. Semuanya ya, semuanya. Coba tepuk anak sulit. Aku rajin sholat. Orang tua, iya, cinta Islam, sampai la ilaha illallah, Islam. Alhamdulillah ya. Ini ya mudah-mudahan ya, saya berharap. Dan saya tanya Mas Rizky sudah ada TPA belum ada. Nah, insya Allah ya Bapak Ibu kita mendorong adik-adik kita ya bisa ada TPA di sini. Insya Allah akan lebih meriah lagi masjid kita ini ya. Baik ya, alhamdulillah ya Allah telah memberikan kepada kita kesehatan ya sehingga bisa menghadiri acara ini. Dan Allah ya telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Nikmat apa ini adik-adik? Keimanan, keislaman ya, sehingga Allah yang telah menggerakkan langkah kaki kita, melambaikan tangan kita untuk menuju masjid ini. Sholawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan kehidupan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, serta adik yang kami hormati ya, mohon maaf saya sampaikan kepada panjenengan semuanya ya terlambat. Tadi ada misi acara di M-nya Ma'arif ya, tadi makanya di telepon dulu saya nggak ngangkat. Mohon maaf, ada Mas Rizky ya panitia. Ya, baik Bapak dan Ibu ya. Ini tema kita apa ini Bapak Ibu? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivasi untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah ya. Secara fisik masjidnya sudah ya 50% lebih Mas ya. Sudah 50%. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu yang memakmurkan di dalamnya ya, SDM-nya. Bukan hanya fisiknya tapi apa? Bagaimana jamaahnya ini bisa kita makmurkan, kita bahagiakan ya, sehingga masjid ini bisa menjadi sentral. Bukan hanya sentral ibadah tapi juga sentral
peradaban. Nah, sentral apa Bapak Ibu? Peradaban ya. Jadi karena apa? Rasulullah itu pun ketika pertama kali hijrah, yang dibuat pertama kali bukanlah rumah singgah atau mungkin rumah sakit, tidak, tapi yang dibuat adalah masjid. Akhirnya masjid ya, Masjid Kuba ya, Masjid Kuba dibangun oleh Rasulullah, Masjid Nabawi. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Menyatukan persepsi umat Islam agar menjadi satu di dalam masjid. Karena apa Bapak Ibu? Masjid bukan hanya untuk tempat sholat, tapi masjid bisa menjadi ya tempat untuk musyawarah, bisa menjadi tempat untuk pendidikan anak-anak TPA, juga bisa menjadi ya latihan untuk mengatur strategi, mengatur masyarakat. Ya Rasulullah juga di masjid. Bahkan untuk mengatur perang, strategi perang juga di masjid, latihan perang juga di masjid. Nah, inilah makanya Bapak Ibu ya, semoga ya masjid kita ini tambah makmur, sehingga kalau masjidnya makmur, otomatis jamaahnya juga makmur. Nah, tidak ada yang kesusahan ya jamaahnya, tidak ada yang terbelit ke rentenir misalnya ya, tidak juga kesusahan sampai tidak tertolong. Nah, ini masjid harus bisa menangkap peluang itu. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu ya, di Jawa ada masjid di Sragen ya. Saya ada masjid namanya Al-Falah. Nanti coba jangan bisa lihat itu Al-Falah itu masjidnya ini ya, dia ini berada di tengah-tengah antara kota Sragen dengan Ngawi, pinggir jalan besar ya. Jadi sekarang ini ya, dia dulunya itu dia studi banding ke Jogokaryan. Nah, karena Jogokaryan ini membuat ekstrim ya, saldonya dibuat nol untuk memakmurkan masjidnya. Nah, tapi setelah itu ya, Al-Falah ini lebih ekstrim lagi, dibuat minus hutangnya berapa ratus juta gitu. Karena apa? Dibuat untuk tempat-tempat ya, dapur umum, tempat rumah singgah. Masya Allah, sekarang Bapak Ibu ya, kalau panjenengan mau singgah di Masjid Al-Falah itu disiapkan kasur, disiapkan sarapan, makan ya, bahkan pulang ya kalau mau minta uang saku akan dikasih juga. Nah, ini Masjid Al-Falah yang di Sragen ya. Monggo Bapak Ibu ya, kalau mau singgah bisa ya. Di sana disediakan warung gratis makan ya, bahkan minum itu ya, itu tiap hari teh jahe itu ya, walaupun bukan muslim, hanya mampir untuk singgah ngambil dipersilahkan gratis, bahkan membawa jerigen pun dipersilahkan sampai itu panitianya. Maka dari itu ya, mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini juga bisa segera ya mengikuti masjid-masjid yang sudah lebih dahulu ya, sehingga setelah itu makmur juga jamaahnya. Allahumma amin. Ya, baik, kita sedikit main-main dulu yuk Bapak Ibu ya, adik-adik, coba saya mau tes dulu. Tepuk satu, semuanya dulu, 1, 2, 2, duit. Wah, duit itu semangat ya. Mana duitnya Mas, surprise-nya? Nanti ya. Coba, kalau kau suka ngaji tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan. Jawab ya, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Allah. Ya, yang keras dong. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Nah, Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Pada anak yang rajin mengaji, ada anak yang rajin menangis. Ada yang nangis gak ini? Lagi coba tanya lagi ya, siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Dan ini siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi penghuni surga? Maukah kau jadi penghuni surga? Anak yang rajin sholat, rajin pula mengaji. Maukah kau jadi penghuni surga? Mau? Betul? Alhamdulillah, insya Allah kalau kita mau ingin masuk surga, syaratnya
Di antaranya harus memakmurkan masjid. Setuju? Kak Rusdi, aku tuh memakmurkan masjid loh. Seneng aku, tapi gimana ya caranya? Gimana ini cara memakmurkan masjid ini misalnya? Coba adik-adik ya. Kalau kita ingin memakmurkan masjid, ya pertama jelas menjaga ibadah mahdoh kita di masjid. Nah, ini ya di masjid. Adik-adik seneng nggak sholatnya di masjid? Senang. Apalagi ini Ramadan ya, sebentar lagi insya Allah akan tambah meriah di masjid. Nah, Bapak Ibu ya, kalau bisa jangan hanya putra-putrinya aja yang ke masjid. Nah, misalnya Dek, sana ke masjid. Bapaknya bilang, Terus, Bapak kemana? Bapak nanti. Bapak ke masjid sama-sama. Tidak nanti. Nah, jangan. Misalnya ibunya ngomong, Dek, sana itu sudah azan, temanmu tepat ke masjid. Ibu nanti masih masak dulu. Jangan. Usahakan kalau bisa ya diajak putra-putrinya ke masjid. Jadi mengajak bukan menyuruh. Kalau menyuruh adiknya ke masjid, rajin ke masjid ya, nanti adiknya putranya masuk ke surga, orang tuanya masih ketinggalan nanti. Nah, makanya ikhlas rela nggak kalau adik ke surga putranya ya, bapak ibunya nggak di surga? Rela ikhlas tidak? Tidak ada kisah menarik Ustaz adik semuanya ya. Kalau adik-adik ya diajari dengan anak-anak rajin mengaji, cinta Allah ya, cinta Islam, cinta Al-Quran, insya Allah anak-anak kita nanti akan dapat memberikan syafaat di yaumil akhir ya. Misalnya ini contohnya Kak Rusdi mau tanya, siapa nama mulai? Ya, Rizky, namanya podo ya Rizky. Mas Rizky, nah ini terkenal di penduduk bumi itu anak yang suka ke masjid, suka sholat ya, suka mengaji. Masya Allah, menjadi penghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi menjadi penghafal Al-Quran. Suatu ketika ya, malaikat pencabut nyawa. Siapa nyawa Dede? Ayo, sopo malaikat pencabut nyawa? Coba ulangi dulu, tepuk malaikat dulu coba semuanya. Tepuk malaikat kirim wahyu Jibril. Semuanya ya, bagi Rizki. Cabut nyawa Israel. Jaga kubur siapa? Bukan Nakir. Catat amal Rokib Atik. Amal baik siapa Bu? Rokib. Amal baik siapa? Amal buruk? Atik. Jaga kubur? Bukan? Jaga surga? Masya Allah. Jaga neraka? Malik ya. Jaga masjid? Coba masjid. Jaga, bapaknya nggih. Jaga ronda, sopo jaga ronda? Ada ya, malaikat yang jaga ronda. Kalau yang cabut nyawa tadi siapa? Israel. Kalau cabut gigi siapa? Dokter. Cabut nyawa. Rizki dipanggil, wahai Rizki. Bersiaplah, lah. Iya malaikat, kenapa kok saya Dipanggil. Ini sudah dekat. Wahai Rizki, waktumu tinggal sebentar lagi. Sekarang aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. dicabut nyawaku? Sakit ya? Tidak. Sakit ya? Tidak. Sakit ya? Tidak. Rizki dicabut nyawa karena kamu adalah orang yang suka memakmurkan masjid. Jadi makanya kamu dicabutnya pelan-pelan saja. Kalau orang yang baik itu Mas Rizky ya, diceritakan dalam sejarah seperti apa Pak? Menarik benang dalam tepung itu ya, jadi sangat lembut. Bersiaplah wahai Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dari bawah naik.
tetap sakit. Rasul pun juga ngomong sakit ya. Sudah. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya apa Dedek? Rizki dikubur. Nah setelah dikubur Dedek, tunggulah malaikat peniup trompet. Siapa namanya Dedek? Malaikat siapa? Israfil. Kalau Allah sudah perintah, wahai Israfil, tiuplah trompetmu. Wah, langsung tiup. Sekarang nggak boleh latihan, nggak boleh. Sekali tes, wah, nggak ada. Itu tugasnya meniup trompet ya, masih tunggu nanti ya, nggak boleh. Allah, saya tes dulu ya. Langsung ditiuplah trompetnya yang pertama kali. Semua hancur, masya Allah. Gunung meletus ya. Air dalam lautan memuntahkan. Bangunan-bangunan hancur. Nah, itulah tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua. Apa lagi? Semua yang bernyawa akan mati. Mau semuanya mati. Siapa yang mati? Presiden mati nggak kira-kira? Mati. Menteri? Nah, Menteri Agama? Mati. Sebentar lagi. Mati. Rakyat? Mati. Gajah? Semut? Mati. Adik-adik mati nggak nanti? Mati. Kak Rusdi? Tunggu kamu. Semuanya mati. Oh, ada yang tidak mati, semuanya mati. Saat itu Allah bilang, wahai penguasa bumi, Allah mengatakan, siapa yang waktu dunia bersombong diri, mengaku sebagai raja, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Mana itu Fir'aun? Mana itu Raja Namrud? Kesinilah. Mana? Sayalah, kata Allah, penguasa langitan, langit penguasa bumi. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Matahari diciptakan untuk siapa? Kita. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang membuat roti? Allah. Jadi roti itu Allah juga. Ulangi. Siapa yang menciptakan lautan? Siapa bu? Lautan. Siapa yang menciptakan daratan? Siapa yang membuat terang bulan? Manusia. Beda loh Pak Yon, menciptakan dan membuat. Kalau menciptakan itu apa Pak? Menciptakan itu ya menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, namanya menciptakan. Kalau membuat, merubah ciptaan dari satu ke bentuk yang lain, itu namanya membuat. Coba, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang membuat sarung? Manusia. Alhamdulillah ya, ini pelajaran tahu. Nah, semuanya hancur. Setelah hancur ada yang ditiup lagi, wahai malaikat Israfil, tiuplah yang ketiga. Apa ada dia? Semua akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan yang bernyawa. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, semua akan bangkit. Nah, bangkitlah namanya Rizki. Ya Allah, saya di mana ya? Kok semuanya jadi hancur? Rizki bilang, di sana lagi ada bangun. Ada seorang anak namanya siapa yo? Lentis gitu ya. Lentis ini anaknya jarang ke masjid, jarang ngaji. Sama orang tua berani, ngajinya malas-malas. Nah, lahirlah namanya Lentis ini. Bangkit juga. Ini di mana ya kalau saya ini jadinya gelap? Ini di mana? Ini sampai selir. Jadi akan dibangkitkan sesuai dengan amalan.
Orang yang baik akan dibangkitkan dalam kondisi yang sempurna, sedangkan orang yang banyak amal keburukannya akan dibangkitkan dengan kakinya, bukan hanya satu, bahkan 5 ya, bahkan ada yang ngeri, pokoknya dia berbuta, nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Nah, pelentis lahir. Ini pelentis, aku bingung ini di mana ini? Rizky ngasih tahu. Hei, namamu siapa? Kok kamu di situ? Namaku pelentis Kawiro di Mejo. Wah, kamu siapa? Namaku Rizky. Oh, kok kamu enak sekali? Iya, aku kan di dunia itu kan terkenal sebagai orang yang ahli sholat ke masjid. Masya Allah. Akhirnya Rizky ini ada dia ternyata ahli surga. Nah, singkat cerita ada ya, Rizky ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh malaikat. Wahai Rizky, kamu saya akan masukkan engkau ke dalam surga karena engkau adalah orang yang menjadi penghafal Al-Quran dan suka memakmurkan masjid. Setelah melewati catat amal, ya, terima amalan, ya, perjalanan sirat dan lain sebagainya. Singkat cerita apa? Rizky ini diperintahkan oleh Allah masuk surga. Rizky, masuklah kami ke dalam surga. Masya Allah. Senang nggak kira-kira Rizky ada deh? Senang nggak? Ternyata Rizky nggak senang. Allah, aku nggak mau kalau aku masuk surga. Kenapa? Aku nggak mau kalau aku masuk surga sendiri. Betul, Iya, betul. iya malaikat. Rizky nggak mau kalau masuk surga sendiri. Terus maunya apa kamu? Malaikat, boleh nggak aku minta permintaan? Apa itu? Boleh nggak datangkan bapak dan ibuku di sini? Hah? Datangkan di sini. Iya malaikat, kan bapak ibuku tuh yang ngajari aku ngaji, ngantar aku ke TPA, berikan aku uang saku. Jadi aku pengen masuk surga sama ayah dan ibuku. Akhirnya malaikat melaporkan kepada Allah. Wahai Allah, ini ada anak yang tidak masuk surga. Namun dia nggak mau masuk surga sendiri. Dia maunya bersama kedua orang tuanya. Kira-kira boleh nggak dia kalau seandainya bersama dengan kedua orang tuanya? Allah mengatakan, silahkan wahai malaikat, cuci dia di telaga surga. Berikan dia pakaian terbaik dan datangkan ia ke Masya Allah. Rizky, dia turun lagi. Apa malaikat? Kok cepat sekali? Iya, Allah sudah menyampaikan bahwasanya betul, aku diperintahkan untuk menjemput orang tuamu. Ternyata apa Bapak Ibu? Orang tuanya Rizky ini ternyata hampir dilempar di neraka. Di neraka, sudah dilemparkan di neraka. Diam. Wah, pas di neraka itu ya Mas ya, dibakar itu, Masya Allah, dicari sama malaikat. Dan Bapak Ibu bisa jadi orang tuanya Rizky ini adalah kita. Kita bisa jadi, kita sudah di neraka, tapi lantaran kita punya anak yang memakmurkan masjid, yang senang dengan baca Al-Quran, akhirnya Allah angkat mereka. Akhirnya malaikat apa ada deh? Angkat orang tuanya Rizky, dicuci lagi telaga surga, dan akhirnya didatangkan di samping Rizky. Rizky, lihatlah di belakang, siapa yang datang itu? Disuruh ke belakang. Apa malaikat? Lihatlah yang di belakang. Betul malaikat. Siapa yang di belakang? Bapak ibuku. Iya, lihatlah. Betul. Iya, Betul. iya. Wah, betul ada. Dilihatlah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup, Mbak. Ibu. Yang dipeluk. Masih lihat lagi, satu lagi. Slow motion itu ya, di film-film itu ya, sudah lama nggak ketemu. Masya Allah, Rizky, ibu, Rizky, ayah, kangen-kangenan. Langsung apa adik-adik? Rizky dengan senang hati, ibu, ayah, nangis sama busu itu yang di sana. Allah, engkau tidak ingkar janji. Rasulullah, engkau tidak bohong. Kata engkau siapa
Bapak-bapak ibu-ibu ya, orang yang belajar Al-Quran insya Allah diberikan syafaat apa tadi? Bisa menolong orang yang dikasihi, termasuk orang tuanya untuk memberikan syafaat. Nah, karena itu Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Nah, ada di artinya apa? Rizky, saya terima kasih nak, engkau telah menyelamatkan aku, ibumu, ayahmu dari siksaan api neraka. Terima kasih nak, engkau telah membantu menolong aku. Masya Allah. Akhirnya pada bapak ibu, Rizky dan kedua orang tuanya masuk surga. Masuk surga. Semuanya siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangannya semuanya. Siapa yang ingin masuk surga? Ibunya nggak pengen masuk surga. Ya tadi tuh menuai. Baleni, semuanya, ayo. Sopo sing pengen mlebu surga? Baleni, kurang kompak. Siapa yang ingin masuk sumur? Masuk sumur ya mlebu juga. Alhamdulillah. Akhirnya Rizky dan kedua orang tuanya masuk surga. Wahai Rizky dan kedua orang, silahkan Anda masuk surga. Silahkan masuk surga. Masya Allah, Rizky bahagia. Ayah, ibu terima kasih ya. Ibu sudah mengajari aku semua. Aku terima kasih nak, ibu sudah menyelamatkan aku. Ibu, aku cantik sekali kayak artis Korea. Wah, iya. Apa ya, aku juga ganteng sekali ya, seperti artis India. Wah, iya. Sambungkan. Jadi di surga tuh ganteng-ganteng mas, cakep-cakep, nggak ada yang tua-tua, jelek-jelek itu nggak ada. Nah, nggak ada yang tua-tua itu nggak ada di sana. Nah, jelek-jelek makanya ya kalau yang tua-tua itu disuruh ke belakang aja. Yang cakep-cakep, yang bersih-bersih ya di depan, yang wangi-wangi. Nah, semuanya masuk surga. Kenapa? Di surga nanti yang tua jadi muda, ya. Yang anak-anak juga menjadi remaja sehingga semua tidak ada, hatinya satu. Nah, adik-adik, insya Allah masjid bisa menjadi wasilah kita untuk masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Masuk surga bayar opo gratis? Gratis mas. Oh, bayar pak. Masuk kebun binatang lihat monyet aja bayar, apalagi ini mau ketemu Allah. Bagus mbak. Bayarnya pakai apa? Amalnya apa? Ya, termasuk memakmurkan masjid lewat sholat, lewat ngaji dan lain sebagainya. Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj saja ya, ini perlu kita luruskan, perlu kita pahamkan. Isra dan Mi'raj ini adalah perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Isra, Rasulullah ketika saat itu mengalami apa Bapak Ibu? Aumul Huzni. Apa itu Aumul Huzni itu? Ada tahu nggak deh? Aumul Huzni, hari yang menyedihkan. Karena apa? Saat itu Rasulullah ditinggal kekasihnya yang paling disayangi. Siapakah itu? Bunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang membela Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, saya akan siap membela engkau selama engkau berdakwah di jalan Allah. Tenang saja wahai Muhammad, silakan Anda berdakwah. Saya siap untuk menjadi bodyguard kalian. Ternyata sudah meninggal. Dan meninggalnya itu Rasulullah tambah sedih lagi. Kenapa? Meninggal dalam kondisi belum beriman, belum mendapatkan hidayah. Itu yang lebih menyedihkan. Dan Bunda Khadijah sebagai orang yang mensupport dakwah beliau ketika itu Islam belum kuat ya, di tahun 612 Masehi ya, 10 kenabian itu Rasulullah kan belum berhijrah ke Madinah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah Bapak Ibu ya, itu Rasulullah dalam kondisi yang terjepit. Kenapa? Diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, diboikot, di lockdown. Di lockdown itu gimana Mas? Ya wes pokoknya nggak boleh kerjasama, nggak dikasih makan, nggak dikasih boleh ngomong sama orang kafir Quraisy. Nah, dalam kondisi itu Rasulullah diperjalankan sama malaikat Jibril. Subhanalladzi asra
Gimana ayo coba? Bi'adadihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu ya, akhirnya Pak Rasulullah diisrokan. Wahai Rasulullah, malaikat sama Dadek Jibril turun ke bumi di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Saudaranya Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, saya diperintahkan untuk mengantar kamu untuk ke Masjidil Aqsa dan langit ke-7. Silahkan. Menaiki apa Dek? Menaiki kendaraan apa? Buruk. Buruk tuh loh. Ibu pakai rok? Enggak. Buruk itu kendaraan langit. Seperti apa ya? Orang diceritakan dalam kisahnya itu seperti kuda ya, tapi lebih kecil, lebih pendek. Nah, lebih besar daripada keledai. Kuda. Atau yang lebih besar daripada keledai. Ini keledai. Gimana tuh suara keledai tadi? Nah, persis Pak. Keledai. Nah, akhirnya tapi ada sayapnya. Langsung. Wahai Rasulullah, silahkan. Tapi sebelum berangkat Isra, Rasulullah apa? Aduh, baru lagi. Dibedah perutnya untuk disucikan, hatinya diganti dengan hikmah, ya dibersihkan hati kotornya, ya sifat-sifat buruknya diganti dengan hikmah kebaikan-kebaikan sehingga Rasulullah terjaga maksud. Inilah, tapi tidak sakit, ya tidak sakit juga tidak berdarah. Nah, setelah itu apa? Rasulullah diperjalankan ke Masjidil Aqsa, tapi melewati 5 tempat istimewa. Coba ada yang tahu nggak? 5 tempat istimewa ini Pak. Yang pertama, Rasulullah singgah di Taibah. Taibah itu mana Mas? Di Madinah. Ah, di Madinah singgah yang akhirnya Rasulullah hijrah ke sana. Yang kedua di Madian. Ya, Madian Mas ya. Itu tempat kelahirannya Nabi siapa Mas? Su'aib. Nah, di Madian. Nah, yang berikutnya di Bukit Tursina. Nah, ini tempat-tempat istimewa yang disinggahi oleh Rasulullah. Bukit Tursina itu tempat mana itu Pak? Tempat Nabi Musa menerima wahyu Taurat. Dan berikutnya di Bethlehem. Bethlehem itu mana Pak? Tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi yang Bethlehem. Dan yang terakhir di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya. Nah, disitulah lahir sekitar 19 Nabi dan Rasul dan menjadikan Baitul Maqdis ini apa Pak? Sentral peradaban. Ya, sentral peradaban. Nah, ini juga masjid ya. Rasul dan para nabi terdahulu itu menjadikan Baitul Maqdis ini ya, yang di Palestina itu. Nah, itu adalah sebagai sentralnya, pusat markas dakwahnya di situ. Sekitar 19 nabi dan nabi-nabi yang lain pun juga dikirim oleh Allah untuk singgah ke situ. Karena apa? Dulu Baitul Maqdis ini ya yang di Palestina ini adalah kiblat Islam pertama di Baitul Maqdis ini di Palestina. Nah, dan di bulan Rajab lah ya akhirnya Allah perintahkan kiblatnya berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, itu juga terjadi di bulan Rajab. Nah, ada ya. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah apa? Memimpin sholat bersama para nabi dan rasul. Ya, tapi dalam bentuk apa? Ruhnya, tidak dalam bentuk jasadnya. Ya, sehingga Rasulullah ini dikenal sebagai apa? Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Masya Allah Pak ya, inilah kita tuh jadi umatnya Nabi Muhammad terus beruntung Pak. Nabinya saja menjadi Imamul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, dan kita ini dijamin oleh Allah masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Nah, tapi kalau masuk neraka juga duluan. Sama saja. Nah, ada ya, setelah ibu semuanya,
Nabi Muhammad sholat di situ, dan setelah sholat Nabi diberi apa tuh ada deh? Disuguhkan minuman, dua minuman. Yang satu gelas berisi apa? Susu. Yang satunya berisi khamr, arak gitu ya, minuman khamr gitu. Ternyata Rasulullah Bapak Ibu mengambil susu. Jibril mengatakan, "Sodaqta wahai Rasulullah." Benar wahai Rasulullah, engkau telah mengambil minuman yang benar. Kalau seandainya engkau mengambil arak, bisa jadi umatmu banyak yang teler mabuk. Mabuk lagi. Ya, gitu ya. Mau Rasulullah minum susu aja, semuanya banyak yang minum khamr ya Bapak Ibu. Apalagi kalau minum khamr, pasti lebih banyak lagi. Mungkin dijual bebas itu minuman khamrnya. Nah, setelah itu apa Bapak Ibu? Rasulullah diajak untuk naik ke langit satu. Ketemu Nabi Adam, disambut oleh Nabi Adam gitu. Yang kedua, Nabi Isa, Idris ini ya. Isa dulu. Ketiga, Nabi Yusuf. Nah, keempat, Nabi Idris. Nah, kelima, Nabi Harun. Nah, Nabi Harun. Yang berikutnya lagi, keenam, Nabi Musa. Dan yang ketujuh, Nabi Ibrahim. Itulah perjalanan dari langit ke pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan semua nabi dan rasul ini Bapak Ibu ya punya keistimewaan yang berbeda-beda. Nabi Adam ia adalah seorang ahli kejiwaan. Makanya Bapak Ibu ya, kalau sekarang ada banyak orang yang ahli kejiwaan, psikolog itu ya, itu bisa jadi itu anak didiknya Nabi Adam. Nah, yang kedua, Nabi Isa ahli apa Mas? Kedokteran. Nah, makanya kalau yang sekarang ahli dokter, kesehatan, terapi, tabib, nah, bisa jadi itu ilmu turunan dari Nabi Isa. Karena Nabi Isa waktu itu bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, tuli, apalagi menghidupkan orang yang mati. Nah, dengan izin Allah tentunya. Nah, ini Nabi Isa. Yang berikutnya lagi Nabi Idris. Nabi Idris ini apa ini? Oh, Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf ahli apa ini? Ekonom. Wah, miskin ya. Masya Allah. Nabi Yusuf ini ganteng apa tidak, Dade? Ganteng mana sama Mas Rizky? Jauh ya? 11, 12 ribu atau 12 juta mungkin ya. Bukan 11, 12 ya. 11, 12 ribu perbandingannya Nabi Yusuf. Dan orangnya ganteng, pintar ekonom, menteri keuangan. Nah, ini makanya ajarkan anak kita Bapak Ibu ya menjadi orang yang pintar keuangan, biar tidak mudah diapusi oleh 9 agen atau mungkin orang-orang ya yang suka menipu orang Islam. Ekonom. Yang berikutnya lagi Nabi Idris. Nabi Idris Bapak Ibu ya, ini adalah orang yang ahli membuat perumahan. Oh, sama juga ya, perumahan. Dan mereka ini yang Nabi Idris ini adalah penemu metode tulis baca. Nah, ahli membuat baju, garment, Nabi Idris. Berikutnya lagi Nabi Harun. Nabi Harun ini seorang yang ahli politik. Orang yang ngurusi negara. Nabi Musa apalagi, dia seorang pemimpin yang berani menegakkan kebenaran di tengah kezaliman Raja Fir'aun ketika itu. Sehingga apa? Nabi Musa ini adalah nabi yang pemberani, kuat juga. Dan yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim, adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, Bapak dan Ibu ya, setelah itu apa Bapak Ibu ya? Nabi Muhammad terus naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum naik diganggulah dengan gangguan jin. Namanya jin apa? Jin Ifrit. Nah, kok jangan pakai celana jin Pak? Ini celananya jin loh, bukan manusia. Celana jin. Sekarang itu tuh jin aja bisa dipermak ya. Jin ya, jin Ifrit. Pasti saya akan berhasil mengganggu Muhammad, tidak akan bisa naik ke atas langit ketujuh. Diganggulah dengan apa? Membawa api yang menyala. Rasulullah akhirnya
bertanya pada Jibril, wahai Jibril, itu siapa itu? Wahai Jibril, wahai Muhammad, itu adalah jin iblis. Usirlah engkau dengan bagian ayat Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi sampai selesai. Akhirnya jinnya, jin iblis apa dia? Jatuh, tangannya putus, kakinya putus, ya badannya juga lepas, matanya melotot. Karena kepanasan. Akhirnya Rasulullah berhasil sampai ke langit ketujuh dan menerimalah perintah wahyu sholat. Wahyu sholat. Alhamdulillah. Yuk, Bapak Ibu ya, silakan monggo diminum ya. Tadi terlambat mungkin ini ya. Ada ya Bapak Ibu, ada sedikit yang saya mau sampaikan ini Pak. Isra dan Mi'raj ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Satu, ini hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tidak bisa dilogika, ya, tapi hanya dasar keimanan. Maka dari itu Bapak Ibu ya, orang yang memakmurkan masjid, orang yang punya kebaikan di masjid, ini juga karena keimanan. Kalau secara logika mungkin nggak bisa juga ya. Siapa yang memakmurkan masjid, insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Karena apa? Orang anak muda yang memakmurkan masjid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, Allah akan berikan naungan di yaumil akhir nanti ketika tidak ada lagi pertolongan naungan. Nah, ini adalah siapa? Anak-anak muda, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka dari itu ya, monggo Bapak Ibu ya, kita sama-sama kita jaga sholat kita. Untuk bapak-bapak ini ya, terutama ya, menjadi bapak-bapak yang soleh, sholatnya di masjid. Kalau tidak di masjid, berarti bapak-bapak yang soleha, sholatnya di rumah. Mudah-mudahan ya di masjid. Ini adalah keimanan. Makanya ya hanya keimanan. Yang kedua, Isra dan Mi'raj ini adalah mengajari kita tentang teknologi kemajuan. Mas, HP ini Mas ya, ini tuh ilmunya ngambil dari Isra Mi'raj loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita bisa telepon ini. Ini karena apa? Dari kita masuk ke server. Servernya ditembakkan ke satelit. Dari satelit turun lagi ke server dan akhirnya terhubung dengan HP teman kita. Artinya apa? Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Cuman orang-orang kafir ya yang dulu menemukannya. Ini adalah ilmu dari orang Islam, harusnya kita yang menemukan. Maka dari itu ya, orang yang sholat Bapak Ibu dijamin Allah akan jadi orang yang cerdas. Kenapa Pak Ustadz bisa cerdas? Iya, orang yang sholat itu akan sering rukuk dan sujud. Ketika sujud, Ibu Bapak ya, otak kita ini akan sering mendapat asupan nutrisi dari jantung kita yang dipompa, ya, baik darah kita, oksigen kita ke otak kita, sehingga otak kita akan apa? Terisi nutrisi. Nah, seringnya terisi nutrisi akan mudah menerima, cerdas otaknya. Masya Allah ya, Bapak Ibu. Siapa yang ingin jadi anak cerdas? Angkat tangannya dulu. Siapa yang ingin jadi anak cerdas? Saya. Anak pintar. Anak juara. Anak gila. Nah ini ya, insya Allah kalau kita jadi orang yang cerdas, Masya Allah ini ya, kita akan bisa menguasai dunia, akan sultan menguasai, bisa menembus langit lewat ilmu-ilmu itu. Nah makanya ya, inti pengajian kita adalah bagaimana kita menciptakan lewat sholat ini, menciptakan generasi yang cerdas otaknya, bersih hatinya, dan lurus amalnya. Pikir, zikir, amal. Apa Bu? Pikir, zikir, amal. Dengan sholat insya Allah bisa semuanya. Akan cerdas otaknya, bersih hatinya lewat kita zikir menghadap Allah, dan lurus amalnya. Akhlaknya akan baik, ya, peduli terhadap saudara, teman, tetangga. Nah ini adalah buah dari akhlak, dari hati yang bersih dan akal kita yang cerdas. Coba semuanya Bapak Ibu ya, saya minta tangannya diberikan Bu, tangannya diangkat dulu yang kanan. Semuanya bilang pikir. Semuanya pikir. Zikir. Amal. Amal. Zikir.
Pikir. Pikir-pikir. Zikir-zikir. Amal-amal. Amal pikir-pikir, amal pikir-pikir. Ayo. Ini penting ya. Inti kita pengajian mengaji Tuhan itu ya. Kita cerdaskan otak kita ya. Bersihkan hati kita lewat berzikir dan luruskan amal kita lewat akhlak kita yang baik. Insya Allah ya akan menjadi pribadi yang ya yang dikatakan Allah adalah pribadi-pribadi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Allahumma amin. Ya. Baik ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Setelah itu Rasulullah turun kemana Bapak Ibu? Sebelum turun ke bumi Rasulullah diajaklah menyaksikan apa Pak? Surga dan neraka. Masya Allah. Tadi ya sedikit ini. Tadi kan sudah inti Isra Mi'raj itu kan menerima perintah sholat. Artinya mengamalkan masjid. Yang kedua adalah hikmahnya adalah Rasulullah berikan kesempatan melihat neraka. Di neraka Rasulullah bingung. Wahai Rasulullah, wahai Jibril, itu siapa itu Pak? Ada orang yang memukul-mukuli kepalanya. Kembalikan kepalanya, pukul lagi. Akhirnya apa Dede? Kepalanya hancur, kembali lagi. Kepalanya hancur, kembali lagi. Wahai Rasulullah, itulah gambaran umatmu. Orang-orang yang di dunianya apa Dede? Malas untuk beramal kebaikan. Makanya dia memukul kepalanya. Yang kedua, memotong lidahnya. Dipotong lidahnya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Rasulullah bertanya pada Jibril, wahai Jibril, apa itu yang menyebabkan iya kok seperti itu? Wahai Muhammad, itulah umatmu ketika di dunia suka apa? Gosip. Oh, masa gosip? Gosip itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang suka gosip itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah nonton bola ya. Memotong lidahnya, tumbuh lagi. Itulah umatku yang ketika di dunia suka apa bapak ibu? Menipu orang tuanya, ya berbohong dan belum sempat bertobat. Akhirnya diberikan gambaran seperti itu. Termasuk ada orang yang memotong tangannya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Itulah gambaran umatmu yang berbuat zalim, mencuri dan lain sebagainya. Dan Rasulullah pun juga ditunjukkan apa dari di surga. Masya Allah, di surga Rasulullah melihat sungainya. Subhanallah, apa Mas? Sungainya di surga itu apa? Madu, susu. Jadi bisa diminum. Monggo diminum Pak ya. Lain dengan sungai Remu. Kalau diminum mencret itu ya. Warnanya aja butek gitu. Di surga sungainya madu, susu, arak dan tidak memabukkan. Buahnya pun juga luar biasa ya. Buahnya di bawah pohon ya. Pohon itu buahnya di bawah, akarnya di atas. Dia mudah untuk memetiknya. Setelah itu Rasulullah apa Adik? Diturunkan ke Sidratul ke Baitul Maqdis dan Rasul diantar kembali ke Masjidil Haram dan bertemulah dengan para sahabat-sahabatnya dan ada umatnya yang beriman, ada juga yang murtad dengan kejadian tersebut. Ya, baik Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya, inti pengajian kita tadi satu, mudah-mudahan dengan sholat kita bisa menjadi orang yang cerdas, otak kita, akal kita. Yang kedua dengan sholat membersihkan hati kita. Dan yang ketiga dengan sholat akan meluruskan amal kita. Sebut satu, sebut anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin orang tua, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Islam. Ya Allah. Ciri anak soleh, rajin
Haji orang tua ditaat, bukan dipaten. Mateni. Mateni orang tuanya kualat. Baik ya, ayo semuanya kita ziarah dulu. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus hebat. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang hebat, soleh, sehat ya. Allah angkat penyakit di negeri kita dan kita semua bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Baik Bapak dan Ibu, ngapunten ya kalau ada kekurangannya ya, kelebihannya atau kelebayannya. Nah, kalau ada kelebihannya tolong kembalikan. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan ya. Terima kasih, matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah tadi ceramah yang lumayan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kristianto SPDI yang telah mengadakan waktunya. Mudah-mudahan ceramah yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke acara yang ke-6 yaitu pembacaan doa. Disampaikan doa ini yang akan dipimpin yaitu Ustaz Kristianto. Terus waktu yang diberikan kami persilakan Ustaz. Baik kepada Ibu, monggo kita berdoa dulu kepada Allah. Adik-adik yang di luar monggo tertib dulu. Adik-adik bilang siap. Adik-adik mantan adik-adik, anak-anak siap. Anak-anak anaknya mertua. Ini kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika. Ya Allah, berkailah pertemuan kami pada siang hari ini ya Allah. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami umur panjang dalam kebaikan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah pertemuan kami, berkailah urusan kami, berkailah harta benda kami. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk menjadi orang-orang yang taat kepadamu, yang senantiasa beriman dan yang senantiasa meyakini atas keimananmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1443 Hijriah telah selesai kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam
penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj ini terdapat tutur kata dan penilaian yang kurang berkenan, kami mohon sebesar-besarnya permintaan maaf yang dirinci sekalian. Begitu juga saya selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu majelis taklim apa yang mungkin bisa dibagikan pertanyaannya buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku, kita nanti sholat zuhur berjamaah ya, insyaallah sholat zuhur berjamaah, jadi kita rehat, makan siang sudah dihidangkan, kita udah belum bekal kotak nasi, alhamdulillah insyaallah. Itu momen paling bahagia sekarang Ustaz. Ya, tukar-tukar. Mungkin kakak-kakak bisa dibantu, kakak bidang. Insyaallah, di sini corona nggak berani masuk. Di sini Omikron nggak berani. Iya. Oke. Apa bahasanya?